Saudara, apa langkah pertama untuk menyembuhkan penyakit rohani dalam hidup kita? Apakah dampak fisik ketika kita melakukannya? Dan apakah yang diajarkan Yesus tentang hal mengampuni? Sebelum kita memperoleh jawaban dari pertanyaan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami kembali di hadapan hadirat Tuhan. Kami rindu menggali firman Tuhan. Biarlah apa yang kami gali tidak hanya menjadi pengetahuan begitu saja, tetapi pekabaran ini akan menggugah hati kami. Roh Kudus bekerja di hati kami, supaya pekabaran ini akan kami hidupkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah setiap pendengar yang mendengarkan pekabaran ini, biarlah kami semua didekatkan kepada Tuhan untuk hidup setia dan seturut dengan kata-kata firman Tuhan. Karena hamba-Mu bawa doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada tahun 1985, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengunjungi sebuah pemakaman militer Jerman di Bitburg dan menaruh karangan bunga pada monumen di sana. Ia mengharapkan ini sebagai isyarat perdamaian, suatu jalan untuk pada akhirnya mengatakan selamat tinggal pada kenangan pahit Perang Dunia Kedua. Namun saudara, karangan bunga itu menyebabkan perbincangan internasional yang negatif. Mengapa? Karena ternyata di kuburan itu ada 49 tentara pasukan pengawal yang dikuburkan di sana. Dan itu adalah pasukan dari Hitler. Hitler ini bertanggung jawab atas banyaknya kekejaman pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Sikap perdamaian itu boleh-boleh saja, kata orang-orang. Tetapi Presiden Reagan tidak mempunyai hak untuk mengampuni apa yang telah dilakukan kepada orang-orang Yahudi. Hanya orang-orang yang disakiti itu saja yang bisa melakukan itu. Sebagaimana syair yang pertama yang pernah disampaikan oleh John Dryden, yang dia menuliskan, pengampunan itu milik orang yang disakiti. Hanya yang disakiti, yang dilukai memiliki hak untuk mengampuni. Pengarang esai Lance Morrow menjelaskan bahwa Presiden Reagan bisa mengampuni John Hinckley karena telah menembak dia. Namun dia tidak bisa mengampuni, katakan saja, Ali Aqsa karena menembak Paus Yohanes Paulus II. Hanya Paus Yohanes Paulus II yang bisa mengampuni Ali Aqsa. Ketika kita telah bersalah kepada orang lain, Roh Kudus seringkali menyarankan kita untuk meminta maaf kepada mereka. Beberapa orang memiliki beban rasa bersalah selama bertahun-tahun. Ada hambatan antara mereka dan orang lain. Kata hati mereka menghukum mereka atas sesuatu yang telah mereka lakukan untuk menyakiti seorang anggota keluarga atau teman. Ketika kita menyakiti orang lain, kita sebenarnya telah menyakiti anak-anak Allah. Apa langkah pertama agar kita sembuh dari penyakit rohani kita secara pribadi? Langkah pertama dalam penyembuhan rohani adalah mengakui dosa kita kepada Allah. Ada tertulis, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam kesedihan, meminta Dia untuk mengampuni kita, Ia melepaskan kita dari hukuman dosa. Kesalahan moral kita lenyap. Rasul Paulus menyatakan satu kebenaran yang kekal dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Masihkah terdengar bagi telinga hati kita kata-kata yang pernah diucapkan Kristus yang tersalib? Kata-kata itu kiranya tercurah atas kita semua. Bapa, ampunilah mereka. Bahkan Yesus berkata sekali lagi, Bapa, ampunilah mereka. Ketika seseorang yang merasa disakiti
atas perlakuan pimpinan yang kurang adil misalnya, ia memaafkan pimpinan itu, lalu meminta maaf atas kebencian yang ia simpan selama berbulan-bulan, maka ia pun menyelamatkan dirinya sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 2 ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Pengampunan Tuhan adalah sikap ramah yang mencairkan hati kita yang mengeras. Kemurahan Kristus memenangkan kita. Kasih-Nya meskipun dengan semua yang kita lakukan untuk melukai dia, memenangkan kita. Itu semua membuat kita menjadi selamat. Dalam penelitian Dr. Herbert Benson dari Harvard University, dalam karya laris berjudul The Relaxation Response, ia telah mengembangkan suatu teknik sederhana untuk membantu orang-orang mengurangi stres. Pada hasil penelitiannya, Benson mendapati bahwa mereka yang merasakan suatu lebih dekat dengan Allah, maka kesehatan mereka lebih baik. Bahkan kesembuhan mereka pun lebih cepat. Mereka adalah orang-orang beragama, orang-orang yang berkata bahwa mereka mengerahkan pikiran kepada kebaikan Tuhan yang telah mengampuni mereka dan membagikan kasih Tuhan yang mengagumkan itu dalam tindakan keseharian mereka. Dr. Benson mulai mempelajari apa yang terjadi kepada orang-orang ini ketika mereka merasakan dekat dengan Allah. Benson mengamati sebuah struktur kecil di otak berbentuk buah badam yang disebut amigdala, yang tepatnya disebut pusat pengalaman keagamaan di otak. Ahli saraf Rowan Joseph menyimpulkan, pengalaman keagamaan memiliki dasar neuronatomi. Dengan kata lain, ada agama di kepala kita. Dr. Benson bahkan mengatakannya lebih tegas dalam bukunya Timeless Healing. Cetak biru genetika kita mencerminkan bahwa kepercayaan adalah sifat dasar kita. Otak kita secara spesifik dirancang untuk mengikuti Tuhan. Ketika kita mengampuni seorang sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, maka gelombang listrik otak amigdala akan merangsang produksi endorfin kimia yang positif. Endorfin ini memberi kesehatan maksimum bagi kehidupan. Sebagai panggilan untuk pengampunan, apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa orang menyakiti kita? Pemazmur membagikan kepada kita sebuah panggilan pengampunan dalam perkataannya. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Apakah pengampunan itu ada harganya? Tentu saja. Tetapi apakah pantas bagi seorang yang sangat menyakiti kita sekalipun? Tanyakan saja kepada diri sendiri yang telah diampuni Tuhan. Dan membagikan keselamatan pengampunan itu kepada keluarga kita. Juga kepada orang lain. Dalam doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 6 ayat 12 berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari ayat ini, saya mengambil kesimpulan minimal ada 5 poin penting bagi hidup kita. Yang pertama, kita semua membutuhkan pengampunan Allah. Tidak seorang pun hidup tanpa kesalahan dan dosa. Yang kedua, kita harus mengakui kesalahan dengan rendah hati. Doa ini mengajarkan kita untuk datang kepada Allah dengan kesadaran akan kelemahan kita. Yang ketiga, orang yang menerima pengampunan harus belajar mengampuni. Pengampunan Allah seharusnya mengubah cara kita memperlakukan orang yang bersalah kepada kita. Yang keempat, mengampuni adalah bagian penting dari kehidupan orang percaya. Kita tidak dapat terus memohon belas kasihan sambil menolak menunjukkan belas kasihan. Dan yang terakhir, pengampunan memutus rantai kepahitan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi melepaskan dendam dan menyerahkan penghakiman kepada Allah. Orang yang sadar bahwa dirinya telah banyak diampuni dan belajar untuk banyak mengampuni, dia juga akan terus mengampuni, melepaskan orang
dari rasa bersalah mereka. Mungkin kita pernah disakiti, tetapi Yesus lebih sakit daripada apa yang kita rasakan. Untuk itu, mari lepaskan pengampunan kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Pekabaran ini akan menjadi berkat bagi kehidupan saya dan saudara-saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk pekabaran mengampuni. Memang sering kami rasa berat untuk melakukannya. Tetapi pekabaran pada saat ini menggugah hati kami, menuntun kami. Kami dapat melihat apa yang Yesus ajarkan. Kalau kami mau minta ampun kepada Tuhan, apakah kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami? Hari ini, saat ini, sebagai panggilan kepada kami ingin melakukannya. Tetapi bantu kami Tuhan, supaya hati kami terbuka untuk melepaskan pengampunan. Kami dapat melupakan apa yang telah orang lain lakukan kepada kami dan berkata memohon maaf, supaya orang itu juga dapat memaafkan kami. Berkati kami dalam kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami menjadi umat Tuhan yang setia. Inilah menjadi doa kami. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.